Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumiati Sarul Dawat dengan NIM 253800011. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang etika Kristen dari pertemuan 1 sampai 4 yang diasuh oleh Bapak Daud W.J. Tafuli, MPD. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan dan alasan pengertian etika Kristen. Baik, di sini saya akan menjelaskan dari pertemuan pertama, yaitu pengantar etika Kristen. Yang pertama adalah tujuan dan alasan belajar etika Kristen. Tujuan belajar etika Kristen adalah memahami konsep keputusan etis, melatih keterampilan mengambil keputusan dalam situasi dilematis, dan hidup bertanggung jawab. Kita perlu belajar etika agar peka terhadap pimpinan Tuhan, memperkaya pertimbangan moral, dan bisa menjadi tantangan perkembangan zaman. Yang kedua yaitu manusia makhluk etis. Manusia berbeda dari binatang karena memiliki nalar moral untuk membedakan baik dan buruk. Karena punya nalar ini, manusia bertanggung jawab penuh atas setiap keputusannya. Yang ketiga adalah pengertian etika. Etika berasal dari bahasa Yunani, ethos, yang artinya kebiasaan, karakter, dan cara hidup. Etika bukan hanya menjelaskan apa yang terjadi, tetapi motivasi kita untuk melakukan apa yang seharusnya. Jadi, etika adalah ilmu tentang keputusan yang tepat. Penjelasan di pertemuan kedua adalah 4 potensi dan nalar etis. Yang pertama, manusia mempunyai 4 potensi unggul, yaitu spiritual, intelektual, moral, dan mental. 2. Nalar biasa dan nalar etis. Nalar biasa fokus pada logika dan kepraktisan, dasarnya pengalaman dan akal, tujuannya efisien dan solusi. Hasil keputusannya praktis. Contohnya adalah menyontek biar bisa lulus. Sedangkan nalar etis fokus pada moral dan kebenaran, dasarnya norma, hati nurani, dan prinsip. Tujuannya kebaikan dan kebenaran, hasilnya keputusan bermoral. Contohnya menyontek akan membentuk karakter yang tidak jujur. 3. Keputusan etis. Keputusan etis adalah keputusan yang didasarkan pada pertimbangan berkenan atau tidak di hadapan Tuhan. Cara kita memutuskan sangat menentukan kualitas hidup kita. Pertemuan ketiga membahas tentang sarana etika yang berkualitas. Untuk bisa mengambil keputusan etis yang benar, kita butuh 5 sarana. Yang pertama dari Roh Kudus, yang kedua Alkitab, yang ketiga dokumen atau gereja, yang keempat pikiran, dan yang terakhir adalah pengalaman hidup. Pertemuan keempat membahas tentang kasus-kasus dilematis dan penerapan. Etika benar-benar diuji lewat situasi yang sulit. Ada 4 contoh kasus, yaitu yang pertama kasus aborsi, yang kedua kasus tugas negara vs INAM, yang ketiga kasus uang untuk. Pertemuan keempat membahas tentang kasus-kasus dilematis dan penerapan. Etika benar-benar diuji. Pertemuan keempat membahas tentang kasus-kasus dilematis dan penerapan. Etika benar-benar diuji lewat situasi yang sulit. Ada 4 contoh kasus, yaitu kasus yang pertama adalah aborsi. Setelah pemeriksaan medis, janin mengalami cacat berat. Pertanyaannya, apakah kehamilan dilanjutkan atau digugurkan? Ini keputusan etis yang sangat berat karena menyangkut nilai hidup. Kasus kedua adalah tugas negara versus iman. Seseorang ditugaskan sebagai algojo hukuman mati. Di satu sisi, iman melarang membunuh. Sedangkan di sisi lainnya, negara memerintahkannya. Bagaimana sikap etisnya? Kasus yang ketiga adalah uang untuk rumah versus uang operasi orang tua. Seorang anak menabung bertahun-tahun untuk beli rumah, tapi orang tuanya butuh biaya operasi besar. Apakah uang itu dipakai untuk rumah atau untuk menyelamatkan orang tua? Kasus yang keempat adalah etika kerja. Seorang karyawan diminta mencari perempuan untuk melayani tamu bisnis perusahaan.
Apa sikap etis yang harus diambil? Kesimpulan, etika Kristen mengajak kita mengambil nalar etis secara bertahap. Kesimpulan, etika Kristen mengajak kita membangun nalar etis secara bertahap. Dengan pertolongan Roh Kudus, dasar firman Tuhan, dan hati nurani yang benar, kita dapat mengambil keputusan yang benar berkenan kepada Tuhan, baik di dunia nyata maupun di dunia kerja. Ingat, cara kita mengambil keputusan menentukan kualitas hidup kita. Baik, memasuki materi yang kedua, yaitu tentang etika Kristen dalam pergaulan. Pendahuluan dan penelitian terdahulu. Berbagai studi menunjukkan pergeseran pola pergaulan remaja Kristen akibat pengaruh teknologi dan lingkungan. Faktor yang memengaruhi antara lain rendahnya pemahaman resiko biologis dan rohani, peran kehadiran emosional ayah sebagai benteng pertahanan, media sosial yang membentuk standar pergaulan baru, serta konten hiburan yang menormalisasikan hubungan tanpa ikatan sehingga menurunkan standar moral. Berikut adalah pengertian. Etika Kristen dalam pergaulan adalah pedoman sikap dan perilaku orang percaya dalam hubungan dengan sesama berdasarkan ajaran Alkitab dan teladan Yesus. Etika Kristen menekankan kasih, hormat, kejujuran, kesopanan, tanggung jawab, dan menjaga kekudusan dalam setiap bentuk pergaulan. Secara sederhana, etika Kristen dalam pergaulan berarti cara orang Kristen membangun hubungan yang baik dengan orang lain tanpa menyakiti, memanfaatkan atau membawa pengaruh buruk, melainkan menjadi berkat dan mencerminkan karakter Kristus. Dasar Alkitab terdapat dalam 1 Korintus 15 ayat 33 yang berbunyi, "Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik." Inti dari ayat ini merupakan peringatan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus agar tidak terpengaruh oleh orang-orang yang mengajarkan hal yang salah dan hidup dalam perilaku yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang berikut hubungan antar variabel, standar absolut versus relatif. Etika Kristen memberikan prinsip yang tepat, berbeda dengan pandangan dunia yang menilai benar salah berdasarkan kenyamanan atau tren. Ini menjadi benteng di tengah keraguan moral. Berikut adalah konsekuensi. Yang pertama adalah psikologis, menimbulkan rasa bersalah dan mulai berkepanjangan yang merusak konsep diri dan harga diri. Yang kedua adalah spiritual, menciptakan jarak atau tembok pemisah dengan Tuhan, membuat remaja menjauh dari persekutuan dan beresiko meninggalkan iman jika tidak ditangani. Kesimpulan, etika Kristen bukan pembatas, melainkan menuju kebebasan sejati dalam kekudusan. Kuncinya adalah pengenalan akan Kristus yang memuaskan jiwa.